Nggak boleh ada alasan bahwa KPK diserang, disiram, diancam, dibunuh. Nggak boleh. Ya termasuklah insiden PT IKA misalnya, KPK terhenti begitu saja di depan PT IKA, tidak bisa masuk, tidak berdaya apa-apa karena dia dihentikan oleh kekuasaan, oleh ancaman kekerasan, oleh ancaman pembunuhan dan lain-lain. Itu presiden dia Toh tidak melindungi dia juga. Dia mau ngasih kesan bahwasanya dia tuh korban. Gak penting untuk seorang Pak Hasto ya, yang katanya murid Bung Karno. Gak penting untuk seolah-olah terzolimi kan gitu, jadi korban. Toh dulu dia ketika berkuasa sering mengorbankan orang. Ngapain hari ini seolah-olah jadi korban? Udah, ini kan kelakuan dia di zaman dulu, ini karma kan kalau kita bisa bilang. Dari perspektif penyidik, saya nggak ada masalah sama sekali. Kapanpun alat bukti itu ditemukan, lalu berjalanlah proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan lain-lain. Jadi makanya saya nggak pernah bermasalah. Kenapa kok Hasto misalnya ditersangkakan sekarang? Menurut saya ya karena pembuktian alat buktinya ditemukan sekarang. Ini apakah intervensi dari luar? Saya rasa enggak, gitu. Bisa aja memang itu dari dalamnya sendiri. Bahkan Mas Bambang Pacul udah ngasih sinyal akan sign out kan, keluar dari PDI Perjuangan. Orang yang hari ini kita lihat sebagai salah satu tokoh berpengaruh di PDI Perjuangan, orang yang ideologis di PDI Perjuangan gitu. Dia aja udah ngasih sinyal mau keluar dari PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menjadi tersangka kasus korupsi Harun Masiku kembali dipanggil KPK pada Senin 13 Januari 2005. Apakah benar penetapan status tersangka Hasto tersebut bersifat politis seperti yang diklaim oleh PDIP? Bersama saya sudah hadir mantan penyidik KPK Muhammad Praswat Nugraha dan pengamat politik Farhan Abdillah Dalimunte dalam Open Minded. Ya, Mas Praswat dan Mas Farhan, terima kasih ya udah hadir di sini bersama saya di Open Minded. Kita mau bahas berbagai hal nih soal tersangkanya Hasto dan juga soal KPK lah pada umumnya ya. Iya, Mbak. Mas, Anda kan pasti banyak juga nih diwawancara media soal kasus ini dan semenjak Hasto menjadi tersangka. Anda sendiri melihat ini keputusan untuk mentersangkakan Hasto adalah timingnya tepat atau bagaimana? Atau harusnya menurut Anda sebetulnya harusnya dari kemarin-kemarin, kalau misalnya menurut Anda ini adalah keputusan yang tepat? Dari dalam perspektif kita sebenarnya penyidik dia nggak menyebut orang, Mbak ya. Jadi saya berkali-kali ngomong juga karena kita harus KPK itu harus lepas dari anasir-anasir lain selain hukum kan. Kan gitu kan kalau kata Kelsen. Yeah. Jadi dia harus murni penegakan hukum. Jadi saya nggak peduli siapapun orangnya. Yang paling penting kasus Harun Masiku ini terpecah, dipecahkan kebuntuannya gitu. Jadi lingkaran ini kan seperti lingkaran setan ya. Sudah hampir udah 5 tahun lebih. Kalau kejadiannya itu kan tanggal 8 ya, ini udah lewat nih 9. Jadi udah pas tahun sehari dari 5 tahun ya, 5 tahun 1 hari. Nah, jadi pada saat itu juga kita pikir ada beberapa option ya pada saat KPK kita akan lakukan sidang in absentia atau kita lakukan penetapan tersangka tambahan untuk memecah kebuntuan atas tuntasnya kasus Harun Masiku ini. Nah, alhamdulillahnya hari ini kita lihat progres. Tanpa perlu kita menyeret-nyeret ini ke politik atau kemudian tanpa perlu kita ini karena kebetulan menjadi tersangka tambahannya itu adalah sekjen partai terbesar di Indonesia. Ini jadi hampir opini masyarakat jadi terpecah nih, Mbak. Ini politis atau non politis? Apalagi sekarang tentu saja kita ketahui bersama yang menjadi tokoh oposisi atau kemudian partai PDIP kan memang memilih di luar pemerintahan itu saat ini ya partainya Pak Hasto. Ini yang membuat kita semua jadi terpecah opininya di tengah publik. Ini ada apa sebenarnya? Kenapa kok misalnya udah partai oposisinya tinggal satu misalnya kan PDIP lalu kemudian lalu kemudian jadi tersangka pula.
eh, pendapat publik ini nggak juga harus kita salahkan atau kemudian kita lawan karena oh ini pembuktiannya benar kok. Jadi yang paling penting itu sebenarnya KPK bisa menjalankan konsistensinya dalam masa ini kepengurusan yang baru. Insya Allah Pak Setio dan rekan-rekan, ada Pak Fitroh juga ini rekan saya juga dulu, terus juga sempat jadi direktur. Pak Setio juga lama di Korsup, jadi direktur saya penyidik, beliau direktur penyidikan. Jadi sebenarnya kasus Harun Masiku ini kami jalani bersama-sama gitu sebenarnya gitu loh. Oke, jadi menurut Anda nih mentersangkakan atau menjadikan Hasto sebagai tersangka itu adalah sebuah hal yang memang tepat, bukan politis. Mestinya tepat ya Mbak ya. Jadi karena proses pembuktiannya sudah berkali-kali diuji, dan juga saya pikir kalau gelar perkaranya kasus Harun Masiku ini sejak saya di KPK sampai sekarang mungkin lebih kali dari 20 kali bolak-balik digelar perkara, diuji berkali-kali, dan dari lidik, sidik, tut, deputi penindakan, direktur. Jadi seperti yang sering saya omongin juga di beberapa media, setidak-tidaknya untuk mentersangkakan seseorang di KPK itu butuh 25 orang berkumpul bersama, duduk bareng, lalu menyatakan sepakat. 5 orang dari tim lidik, 5 orang sidik, 5 orang penuntutan, jadi 15 plus 3 orang dirtut, dirlit, dirdik, terus plus 5 orang pimpinan dan 1 orang deputi, jadi hampir 24 orang, 25 orang. Oke, jadi menurut Anda sebagai mantan penyidik KPK, penetapan Sekjen PDIP adalah sesuatu hal yang bukan bermotif politis ya? Insya Allah sih Mbak, Insya Allah saya yakin itu nggak bermotif politik dalam konteks pembuktian. Ya. Tapi kalau kita lihat perspektif publik, seperti kita lihat hari ini gitu ya, banyak mungkin teman-teman dari PDIP sendiri, ya tentu saja akan sangat sulit mengkontrol opini masyarakat. Yang paling penting adalah KPK secara konsisten dan material itu akan membuktikan bahwa berjalannya proses periode kepemimpinan Pak Setio dan rekan-rekan ini itu juga bisa membuktikan bahwa tidak hanya partai oposisi tapi juga partai pro pemerintah atau partai presiden sendiri, Partai Gerindra, Golkar dan kawan-kawan yang bergabung dengan pemerintah juga diperlakukan dengan standar yang sama, equality before the law. Iya. Gitu. Artinya itu nanti harus dibuktikan dengan sejalannya waktu. Betul. Nah, Mas Farhan sendiri Anda melihat penetapan Sekjen PDIP sebagai tersangka ini sekarang ini kan memang digaungkan bahwa itu adalah motifnya politis karena juga ada narasi dari Ketua KPK ya waktu lagi press release menyatakan bahwa soal dapilnya aja juga dianggap sebagai sesuatu alat bukti ya bahwa harusnya dapilnya di sini, dia asalnya di sini, tapi kok dapilnya jadi di sini gitu ya. Nah, Anda sendiri melihat ini sebagai motif politis atau bukan? Kalau motif politis atau enggaknya, karena ini menyangkut elit politik, maka mau nggak mau kita menyebutnya itu, menganggapnya ya, itu terkesan jadinya politis. Gitu, kayak yang dibilang sama Bang Pras tadi. Apalagi ini satu-satunya oposisi kan gitu, sekjen, tokoh sentral. Dengan klaim Hasto kemarin dia ditersangkakan karena bicara tentang kejahatannya Jokowi kan gitu. Tentang bagaimana pemerintahan Jokowi itu dulu banyak melakukan masalah ketika di pemerintahannya dan menyerang pemerintah yang hari ini sedang bekerja kan gitu. Secara kesan akan seperti itu, kita nggak bisa tolak ini politis atau enggak, pasti akan terkesan politis kan gitu. Mau kita bilang ini nggak politis juga nggak bisa kan gitu. Apalagi kita tahu ya Bang Pras tahu lah, most of koruptor di Indonesia itu semuanya politisi kan gitu. Gimana kita bilang ini nggak politis? Mayoritas koruptor di Indonesia ini kok memang politisi kok. Dan kan banyak gitu. juga dari partai berkuasa ya, partai yang berkuasa biasanya katanya begitu ya. Ketika dia sudah tidak berkuasa lagi, karena ketika dia berkuasa dia bisa lindungi kekuasaan itu, nggak akan diungkap itu proses korupsinya. Tapi ketika dia tidak berkuasa lagi, maka di situ keruntuhannya kan gitu. Karena ketika dia berkuasa dengan semua instrumen, dengan semua
alat, dengan semua infrastruktur yang dia punya, dia akan mempertahankan dirinya agar tidak ditangkap. Tapi waktu Kan itu. zamannya SBY kan partai yang berkuasa Ketua. kan artinya Iya, ada yang kena, artinya orang Betul. Demokrat gitu kan, pengurus partai politik Betul. tersebut bisa kena. nah tapi di era kemarin 2014 sampai 2024. kemarin ya 2024 itu cukup unik. Walaupun kita tahu ada risetnya, ada publikasinya bahwasanya PDI Perjuangan adalah partai terkorup di Indonesia. Ada kan gitu. Paling banyak anggota dewannya itu ditangkap di KPK kan gitu. Di antara semua partai yang ada di parlemen ya, PDI seperti itu. Tapi kita harus lihat juga dalam kasus tangkap menangkap ini ya, korupsi ataupun yang lainnya lah. Kita tahu yang namanya power itu, kekuatan itu melindungi dirinya dan kroninya. Ketika dia bukan kroninya ya kayak SBY lah, ketika ditangkap dulu siapa namanya? Nazarudin, kemudian Bang Anas Urbaningrum. Ini kan Angelina faksi yang ya? berbeda kan gitu. Dari SBY waktu itu ya, kesannya kan gitu. Ini faksi yang berbeda. Apalagi waktu itu ada kesan bahwasanya akan merebut Demokrat kan gitu dari tangan Pak SBY. Begitu juga hari ini kan gitu. Yang terjadi gitu. Ketika ini sudah lagi tidak berteman, nah di situ dia mulai tuh, mulai saling buka-membuka. Bahkan Pak Hasto sendiri dalam keterangannya kan dan wawancaranya, dia mau nunjukin banyak bukti-bukti kejahatan dari para elit politik, gitu. Bahkan Jokowi sendiri dia bilang gitu, dia punya bukti-buktinya dan dia akan buka. Yeah. Nah tapi sebentar Mbak Jasmine. Di situ kita bertanya lagi, berarti selama ini dia punya dong bukti kejahatannya, dia tahu dong selama ini kejahatannya dari elit-elit itu, kok nggak dia buka kemarin-kemarin? Ya itu nanti Kan gitu. sebetulnya saya mau ke sana. Nah, apa ada persekongkolan waktu itu, atau ini saling menjaga? Nah dalam praktik hukum yang namanya melindungi kejahatan juga adalah praktik kejahatan kan gitu, dalam konstitusi hukumnya. Nah ini yang harus kita pertanyakan lagi di situ. Oke, nanti saya ke situ. Tapi Mas Praswat tadi kan Mas Farhan mengatakan bahwa kalau di zaman SBY ini sebenarnya saya mengutip statement Anda ya di wawancara dengan diskursus dan open minded sebelumnya yang mengatakan bahwa partai biasanya paling banyak itu pelaku korupsi adalah dari partai yang berkuasa gitu. Anda sempat menyebut itu. Jadi, nah tapi kalau Mas Farhan mengatakan kalau dari partai berkuasa dan kalau acuannya ke zaman SBY itu adalah mungkin saja terjadi karena punya faksi politik yang berbeda gitu. Nah Anda melihat bahwa pada dasarnya benar nggak? Sebenarnya memang KPK itu dari zaman ke zaman ya karena lawan politik akhirnya jadi bisa kena gitu, bener nggak? Kalau Anda melihat seperti itu? Jadi gini Mbak Yasmin, sederhana banget ini sebenarnya. Saya bisa jawab dengan satu kalimat aja. Korupsi itu ya syarat utamanya itu harus penguasa. Kalau pelakunya bukan penguasa, baik itu di penguasa di level terendah ya, dari satu organisasi, badan, RT, lurah, camat, apapun itulah, BUMN, perusahaan. Kalau bukan penguasa, bukan korupsi namanya Mbak, maling dia, pencuri. Ini kan perbuatannya kan sederhana itu sebenarnya. Kalau dia bukan penguasa, dia maling. Tapi karena dia berkuasa, jadinya namanya korupsi. As simple as that kok. Ada anggaran uang, misalnya beli mobil dinas atau beli bangunan lah. Harganya 100 miliar, dicuri 20 miliar. Kalau dia penguasa namanya koruptor, kalau dia bukan penguasa namanya pencuri. Sesederhana itu aja. Jadi publik harus diedukasi bahwa mereka ini semuanya ini pencuri sebenarnya, maling. Tapi karena mereka berkuasa jadi naik kelas. Sebutannya ya. Naik kelas jadi koruptor. Koruptor itu maling kok. Sederhana itu, as simple as that. Maling uang negara. Maling uang negara, atau kemudian kayak misalnya contoh ada penyuapan dan lain-lain, itu kan malingnya di mana? Itu kan malingnya dia maling konstruksi. Kayak kemarin ada pertanyaan perdebatan, ada suap. Kalau suap malingnya di mana? Misalnya dalam konteks misalnya Harun Masiku. Berapa ratus triliun yang kita habiskan, uang yang kita habiskan pakai uang pajak kita yang habis untuk menyelenggarakan pemilu yang jurdil, jujur dan adil, itu runtuh semuanya, sia-sia semuanya, terbuanglah uang itu, rugilah negara karena uangnya terbuang dengan suap 800 juta misalnya. Berubah semuanya hasil
hasil pemilu yang diselenggarakan sekian ratus triliun untuk menjaga itu agar jujur, adil, dengan suap 800 juta atau 500 juta atau 600 juta atau 1 miliar, itulah kerugian keuangan negaranya. Nah itu yang jadi kalau nggak mungkin orang yang tidak berkuasa bisa korupsi, Mbak. Jadi pasti dimanapun periodenya pasti nanti harusnya itu 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Pastinya yang paling banyak korup, yang paling banyak maling uang negara adalah siapa yang berkuasa sekarang. Nah, ketika terjadi anomali 2014 sampai dengan 2024, kenapa kok partai penguasa misalnya kok sedikit yang ditangkepin? Pasti bermasalah pimpinan, pasti bermasalah lembaga penegak hukumnya. Karena apa? Karena pasti sudah terjadi kooptasi atau pelemahan atau ada tindakan, ya kalau bahasa kerennya kuda Troya lah. Maksudnya masuk ke pimpinan dalam, KPK kan? Masuk ke dalam. Pada masa itu Anda lagi di dalam kan? Iya, masih. saya di dalam. Nah berarti Anda lagi mengkritisi pada masa Anda juga menjabat di situ sebagai. Iya dong, Mbak. Iya dong. Itu pasti. Saya nggak akan defense bahwa kenapa kok Anda tidak melaksanakan. Saya ya kalau bisa dicek track record saya dari tahun 2015 itu saya mimpin aksi demonstrasi itu, saya udah nggak tahu lagi nggak hitung lagi di KPK. Jadi aksi demonstrasi pertama kali terjadi di KPK itu oleh pegawai KPK itu 2015. Pada saat cicak buaya ya waktu itu ya, ada gonjang ganjing, terus ada kemudian Pak Abraham Samad dengan Pak BW ya kalau nggak salah ya, ya Pak SBW ditersangkakan. Itu cicak buaya 2015 kayaknya zaman SBY deh, cicak buaya. 2014 Masih ya maksudnya. Jadi itu yang terakhir. Itu bibit kan ya? Bibit yang sebelumnya kedua lagi, deh kalau nggak salah. Itu yang ketiga deh kalau nggak salah. Nah, jadi memang zaman ini kan pada saat Pak Jokowi langsung pertama kali naik tuh 2014 akhir tuh ya. Dia kan sekitar September Oktober lah. Terus di 2015-nya itu udah mulai gonjang-ganjing. Pimpinan KPK ditersangkakan, penyidik KPK ditersangkakan, ada serangan, ada teror, ada semua. Jadi betul-betul teror. Udah kayak hampir tiap minggu aja kita kayak udah sebuah berita biasa gitu, ada rumah penyidik dilempar bom molotov, ada mobil salah satu jaksa disiram air keras, pimpinan dilempar bom molotov, terus ada penyidik juga diserang, Bang Novel juga diserang, disiram air keras dan semua. Jadi udah kayak suatu hal yang benar-benar jadi bulan-bulanan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bukan KPK-nya yang melemah, tapi yang perlu kita tuh lupa bahwa KPK itu sebenarnya alat panglima, alatnya negara, Mbak. Bukan alatnya seseorang atau sekelompok orang tertentu ya? Harusnya enggak, harusnya ya Mbak ya. Karena dia didesainkan ekstra kabinet, ekstra parliamentary. Jadi dia memang enggak boleh masuk ke dalam kabinet. Makanya ini salah kaprah nih Undang-Undang 19 2019 yang kemudian kita demonstrasi besar-besar. Iya, KPK dimasukkan ke dalam ranah eksekutif. Itu kan kebablasan yang nggak keru-karuan karena akhirnya dia jadi ikutlah Firly Bahuri setiap rapat kabinet. Ikutlah dia. Saya nggak tahu tuh apa aja yang terjadi di rapat kabinet. Bagaimana kemudian dia bisa mengawasi dirinya sendiri kalau misalnya dia ikut serta dalam keputusan-keputusan misalnya, atau ada jangan sampai ya kalau misalnya KPK ikut dalam rapat-rapat proyek gitu, itu nggak boleh. Ya harusnya berjarak gitu, antara yang diawasi sama yang mengawasi. Itu. Jadi lanjutkan lagi ceritanya Mbak. Kalau kemudian kita bilang KPK itu alatnya siapa? Alatnya negara untuk memberantas korupsi di Indonesia. Seharusnya. KPK itu hanya alat. Panglimanya itu presiden, Mbak. Panglima pemberantasan korupsi tertinggi di Indonesia itu presiden.
Ini yang sering-sering kita lupa. Jadi ketika salah satu alatnya nggak bekerja, itu presiden tuh harus ikut, harus turun tangan. Nah pada saat itu Presiden Jokowi selalu berlindung di balik, saya tidak mau mengintervensi proses penegakan hukum. Padahal penegak hukum tertinggi di Republik Indonesia, presiden. Nggak boleh ada alasan bahwa KPK diserang, disiram, diancam, dibunuh. Nggak boleh. Ya termasuklah insiden PT IKA misalnya, KPK terhenti begitu saja di depan PT IKA, tidak bisa masuk, tidak berdaya apa-apa karena dia dihentikan oleh kekuasaan, oleh ancaman kekerasan, oleh ancaman pembunuhan dan lain-lain. Itu presiden diam. Saya tidak mau. Jangankan presiden, kita aja ya, masyarakat aja ketika ada kejahatan terjadi di depan kita, itu kita wajib loh. Wajib melakukan operasi tangkap tangan. Itu diatur di KUHP. Kalau saya mencuri atau saya melakukan kekerasan detik ini juga sama Mas Farhan misalnya, atau Mbak Yasmin, Mas Farhan wajib menangkap saya lalu membawa saya dalam kesempatan pertama ke polsek terdekat karena saya tertangkap tangan saya melakukan tindak pidana kejahatan. Saya mencuri misalnya handphonenya Mbak Yasmin, saya curi, dilihat oleh Mas Farhan, saya harus tangkap begitu saja. Seketika itu juga Mas Farhan itu adalah seorang penegak hukum gitu loh. Karena kita wajib melakukan penegakan. Jadi semua kita itu jadi mendadak jadi penegak hukum. Kan tertera di KUHP kan gitu. Ya, tadi kan Mas Praswat udah bicara soal PT IKA. Jadi pada saat itu tahun 2020 ya Mas ya? 8 Januari malam ya. Ya, terdengar kabar bahwa Harun Masiku ada di sekitaran sana. Nah, pada saat itu sebetulnya ingin menangkap Harun Masiku atau ada info lagi bahwa ada Hasto juga katanya pengen ditangkap pada saat itu, atau siapa sebetulnya yang mau ditangkap? Secara teknis saya waktu itu kan memang saya tidak masuk di dalam sprindik dan sprindik operasi tangkap tangannya Mbak ya. Jadi saat itu saya ditugaskan di satgas yang berbeda untuk menangani kasus yang berbeda. Masalah saya waktu itu lagi pegang perkara bansos ya, kalau nggak salah Mbak. Nah jadi peristiwa di PT IKA itu membuktikan bahwa sebegitu rapuhnya KPK ketika tidak didukung oleh kekuatan eksekutif, kekuatan presiden. Jadi bagaimana kemudian KPK bisa melakukan bahkan penggeledahan, Mbak, sederhana ini nih, pasal 12 misalnya kita Undang-Undang 19 2019 ditulis secara detail di situ bahwa penggeledahan itu KPK berwenang untuk meminta pengawalan dalam proses penggeledahan. Kenapa? Karena KPK tidak dilengkapi dengan persenjataan. Itu loh. Kuncinya itu. KPK itu secara infrastruktur dia tidak bersenjata. Beda dengan 4 angkatan sebelumnya ya. Jadi ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian. Memang angkatan bersenjata Republik Indonesia. Jadi, makanya semua dari 4 angkatan, 4 matra itu bersenjata. KPK tidak bersenjata dalam melaksanakan tugasnya. Jadi kita itu dilindungi oleh rekan-rekan kita sesama penegak hukum yang bersenjata, which is itu polisi. Ada diatur di Undang-Undang KPK. Jadi KPK berwenang untuk meminta pengawalan, meminta perlindungan dari rekan-rekan sesama penegak hukum yang bersenjata. Siapa bridgingnya? Bridgingnya adalah presiden. Kenapa? Karena KPK maupun kepolisian itu adalah alat negara dan pimpinan negara kita ya Presiden Republik Indonesia gitu loh. Nah, disitulah sebenarnya logikanya harus dibangun bahwa tanpa support dari presiden itu saya jamin 1.000.000% KPK nggak akan bisa berjalan. Kenapa? Karena KPK nggak bisa ngapa-ngapain tanpa kekuatan dan support dari pihak eksekutif.
Yang menjadi salah kaprahnya ketika kemudian KPK seolah-olah KPK melaksanakan tugasnya untuk mencelakai eksekutif. Nah itu yang penegakan hukum, ya tindakan anti korupsi atau pemberantasan korupsi itu bukan untuk melukai, tapi justru untuk menyembuhkan. Seperti misalnya kita makan obat yang pahit lah, itu loh. Memang pahit rasanya. Kita misalnya melihat nanti malam ada yang tayang para pejabat kita, baik eksekutif, legislatif, yudikatif ditangkap gitu, dipermalukan, quote and quote, memakai baju orange dan lain-lain. Tapi kan itu adalah obat yang harus ditelan pahit-pahit bangsa dan negara ini supaya sembuh. Mas Farhan, Anda sempat dengar nggak kejadian di PT IKA itu kan? Dengar. Dan Dengar. katanya sebetulnya ada sesuatu yang lain yang disampaikan, yang tidak disampaikan oleh Mas Praswati. Enggak, Suara saya agak serak. pertanyaannya sebenarnya gini Mbak Yasmin. Itu waktu terdeteksi Harun Masiku ya waktu itu di sekitar PT IKA atau di dalam kompleks PT IKA tuh, Mas Pras? Setahu Mas Pras. Biasanya kita kalau menggunakan alat pendeteksi keberadaan seseorang, dia tidak spesifik ya. Lalu kemudian alat itu akan membaca radius. Oke, di radius. Jadi itu profilingnya itu akan di backup sama tim lapangan. Itulah gaya kerjanya KPK. Dia pasti akan ada tim lapangannya yang akan mengeksekusi, karena kan nggak mungkin kita mengeksekusi HP. Saya itu sebenarnya Online gitu. Saya itu sebenarnya dari tadi mau mengorek apa yang sudah disampaikan oleh Mas Praswati ini sebelum kita taping gitu ya. Jadi banyak tuh kita bisa dalamin lagi tuh Mbak Yasmin, mulai dari situ. Kemudian ketika proses menuju ya penggeledahan, apa yang terjadi setelah itu, kita dengar ada dihalang-halangi lah kesannya dihalang-halangi, justru ditangkap balik gitu kan. Nah, itu soal ditangkap balik itu betul nggak? Jadi katanya ada dijebak dengan tes urin dan semuanya positif narkoba. Saya pikir mungkin banyak ya berita, banyak macam-macam lah, ada simpang siur lah informasi yang terjadi malam itu ya. Jadi inilah berita umum. Jadi ada simpang siur lah, ada informasi A, B, C, D. Supaya nggak simpang siur, yang ngomong harus yang pada saat itu masih di dalam KPK. Saya itu sebenarnya nggak ada masalah Mbak untuk menyampaikan sebuah kebenaran kan, walaupun satu ayat harus disampaikan. Tapi sayangnya teman-teman sekarang sedang berproses melaksanakan proses penyidikan dan pembuktian. Kekhawatiran saya ketika saya membuka lebih dalam lagi masuk dalam proses teknis penyidikan, ini akan mengganggu berjalannya proses rekan-rekan yang sedang bekerja di KPK sekarang. Dan bisa aja saya misalnya ngomong si A malam itu melakukan aksi heroik atau aksi, saya bisa ngomong secara detail lah tokoh-tokoh yang terlibat atau apa dan tindakan-tindakan dan lain. Tapi hari ini aja itu opini masyarakat tuh sudah sangat liar dan bercabang sekali gitu loh. Ini politis, ini oposisi diserang dan lain-lain. KPK sekarang menjadi alat dan lain-lain. Sementara dalam perspektif saya, karena saya hidup bernafas di dalam sana dan sampai sekarang juga yang menjalankan proses yang melakukan penetapan tersangka misalnya, pimpinan periode Pak Setio saat itu jadi direktur Dirdik, saya jadi penyidik. Teman-teman sekarang yang melaksanakan proses penyidikan, Mas Rosa dan kawan-kawan saat itu yang masuk dalam sprint penangkapan, operasi tangkap tangannya. Jadi memang bukan out of nowhere ini memang orang-orangnya juga masih sama. Jadi pelaku sejarahnya. Jadi Rosa itu termasuk yang ikut dan ada di PT IKA saat itu malam itu. Dan termasuk yang dites jadi positif narkoba gitu. Wah, itu saya ada di TikTok itu. Ada di TikTok, di Twitter, di X. Balik lagi. Coba di spill dulu. Tapi gini, nyambung yang dibilang sama Bang Pras tadi. Sebenarnya kita harus apresiasi KPK ini dalam hal KPK ini kan baru dilantik kepengurusan dan kepemimpinan yang baru nih. Baru. Kalau kesannya kemarin adalah kasus ini tertunda, ya bukan salah pimpinan yang hari ini kan gitu. Nah, ini sebagai bentuk komitmen pimpinan yang hari ini menjabat, dia komitmen untuk oke nih yang kemarin terhambat kita tuntaskan sekarang kan gitu. Nah, kita perlu lihat nih.
kita perlu lihat kinerjanya dalam jangka waktu ke depan ini, komitmennya seperti apa kan gitu untuk menuntaskan kasus ini. Supaya Gitu. juga tidak dianggap sebagai tebang pilih, Betul, gitu kan? kan gitu. Hanya untuk menjadi alat terhadap lawan politik. Iya. Lawan politiknya siapa tapi kan begitu. Betul. Iya, Mbak. Terus ada pendapat gini Mas, bahwa KPK yang sekarang itu sebenarnya kan sisa dari periode yang lalu. Mm-mm. Mas sepakat nggak dengan itu? Bahwa Iya, kalau sisanya ini kan artinya ada sebetulnya bisa dibilang intervensi dari Pak Jokowi. Misalnya ini kalau saya lihat dari statement yang beredar ya, maksudnya seperti itu. Ini kan sebenarnya Prabowo tinggal ngesahin aja, tinggal melantik aja ibaratnya seperti itu. Sebenarnya sudah orang-orangnya adalah orang-orang yang secara tidak langsung quote and quote yang dipilih atau yang disetujui oleh presiden terdahulu. Anda statementnya seperti apa? Kalau kayak gitu berarti kita sepakat kalau KPK jadi alat seseorang kan gitu. Nah kita nggak boleh berpikiran gitu Mbak Yasmin. Oh gitu. Kita nggak boleh dalam konteks apapun ya KPK ini kita harus lihat dan awasi. Masyarakat juga berhak untuk mengawasi secara langsung kan gitu. Karena dalam undang-undang penyelenggaraan negara masyarakat juga menjadi bagian dari situ. Nggak hanya lembaga-lembaga negara ini aja yang mengawasi, tapi kita masyarakat juga berhak untuk mengawasi KPK gitu. Jadi KPK ini terlepas dia apakah ada kesan ini adalah orang-orangnya Presiden Jokowi sebelumnya dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Prabowo misalkan sebagai presiden hari ini. Jadi Pak Prabowo nggak bisa intervensi, nggak bisa kontrol. Nah di satu sisi itu justru bagus, berarti Pak Prabowo itu tidak berpotensi untuk menggunakan KPK sebagai alat politik. Itu pertama kan gitu. Nah yang kedua, kita harus lihat KPK ini ketika dia oke lah dia orang-orangnya Pak Jokowi katakan seperti itu ya. Dia disetujui, direstui oleh Pak Jokowi sebagai pimpinan KPK. Tapi kan ya tadi cerita Bang Pras, untuk bekerja KPK itu nggak sendirian. Nggak bisa, dia mau main gimana kan gitu. Bisa. Walaupun ada kejadiannya Bang Pras, ada kejadian sebelum-sebelumnya. Walaupun dikatakan ini bekerja banyak segala macam, tapi kita tahu ada ancaman-ancaman atau ada peras-pemeras kan gitu. Kita dengar kok itu kan gitu. Di sebelum-sebelumnya terjadi kan gitu. Kita nggak bisa tutup mata juga terhadap itu. Ya, tapi di-spill dong, disebut ulang lagi. Mana itu kasusnya? Firly Bahuri kan memang selalu tersangka pemerasan. Iya. Kan sekarang ini lagi diperiksa. Bagaimana dengan gitu. loket-loket yang Anda ceritakan itu? Bahkan ini semua ngomongnya spillnya bahkan sebelum hanya taping soalnya. Jadi ini- saya harus menarik lagi supaya keluar pas taping. Saya pernah ketemu kayak gini, Bang Pras. Ketemu bahwasanya ini si calon tersangka itu sudah di WA sebelumnya atau di telepon sebelumnya. Nama lu masuk nih, gitu. Waktu itu perintahnya adalah itu dari KPK loh yang ngasih nih. Pak, nama Bapak masuk kan gitu untuk jadi tersangka kan gitu. Langkah yang dia lakukan selanjutnya adalah pertama dia nggak lari, tapi mendekati kekuasaan. Ya. Tuh. Dia mendekati kekuasaan. Dia cari akses bagaimana caranya dia bisa dekat dengan kekuasaan. Gitu. Dia cuma penguasa daerah kan gitu. Dia cari kekuasaan pusat, cari perlindungan di situ. Biar ini bisa ditunda dulu lah. Itu aja, ditunda dulu atau apa kan itu. Tapi intinya adalah ini udah diberitahukan si calon tersangka ini bahwasanya nama dia masuk untuk jadi tersangka. Bahkan kalau kita lihat kejadian hari ini ya, sebenarnya ini kritik untuk KPK. Jangan dong dikasih tahu bahwasanya ke publik ya wawancara kita sudah tahu posisi Pak Harun Masiku. 7 hari lagi kita pasti akan tangkap. Ngapain kan gitu? Kalau tahu tangkap aja udah. Sekarang tapi kan udah diralat pula katanya itu bukan target tapi harapan gitu. Tapi tetap sama aja harapan katanya udah tahu. Ya tangkap aja sekarang, ngapain kita berharap 7 hari lagi tertangkap itu kan gitu. Masuk dalam menghalangi penyidik Pak? Iya, proses penghalangan penyidikan. Udah langsung aja kan. Itu yang menjadi catatan kita untuk KPK. Jangan lagi lah KPK ke depan kayak gitu. Mau dia sebut bahkan kasus misal dia lagi periksa nih, lagi curiga ada terhadap kasus kayak Bang Pras tadi cerita itu pernah di penyelidikan bansos misal. Ada kecurigaan korupsi bansos gini-gini. Udah KPK nggak usah sebut lah yang kayak gitu itu. Pernah soalnya kejadian sebelumnya gitu kan. Ada dugaan korupsi di sektor ini atau di kementerian ini, itu nggak usah disebut, langsung aja. Kalau KPK tahu udah langsung bekerja aja gitu.
Berarti langsung aja dong, misalnya kalau Hasto punya bukti-bukti ya langsung aja di-share, nggak usah Sama itu. dibilang-bilang Nah kan itu gitu. tadi yang saya catat tadi tuh, bahwasanya Pak Hasto kalau tahu, pertama artinya dia tahu dari sebelum-sebelumnya dan mungkin saja terlibat kan gitu. Yang kedua, berarti selama ini dia tahu, dia tidak ungkap atau dia tidak laporkan, dia itu masuk dalam kategori bersekongkol kan gitu, Atau menghalangi penyidikan penyidikan. atau melindungi kejahatan kan gitu. Kalau yang ketiga, kalau dia punya buka aja atau laporkan. Atau hari ini kalau dia nggak terima sebagai tersangka, ajukan pra peradilan. Bisa nggak kalau ini tersangka KPK ngajukan pra peradilan? Bisa kan? Bisa, Mas. Ajukan aja pra peradilan kan gitu. Pak Hasto bersama kuasa hukumnya mengajukan pra peradilan kan gitu di pengadilan, membuktikan maksudnya saya nggak berhak untuk dijadikan tersangka kan gitu. Harusnya tim hukumnya ngerti itu dong. Bukan ini main perang opini di media, ngapain kan gitu. Main perang opini di media. Toh tidak melindungi dia juga. Dia mau ngasih kesan bahwasanya dia tuh korban. Gak penting untuk seorang Pak Hasto ya, yang katanya murid Bung Karno. Gak penting untuk seolah-olah terzolimi kan gitu, jadi korban gitu. Toh dulu dia ketika berkuasa sering mengorbankan orang. Ngapain hari ini seolah-olah jadi korban? Udah, ini kan kelakuan dia di zaman dulu, ini karma kan kalau kita bisa bilang. Nah, Pak Hasto kalau memang dia tidak terbukti bersalah atau dia merasa dia tidak terlibat atau ini bukan kesalahan dia atau ini bukan korupsi, ajukan aja pra peradilan. Nah, kita mandangnya kayak gitu. Mas, tadi yang Anda sebut di masa lalu sudah mengorbankan orang dan sebagainya itu tadi, coba tolong di follow up. Jangan cuma di sedikit-sedikit begitu dong. Aduh. Saya berusaha harus menjadi seperti orang awam dulu nih, Iya. mencari tahu. Iya, kalau di Pak Hasto ini sebenarnya dulu bukan orang yang sering disorot oleh kamera atau publik ya. Dia orang di balik layar. Itu. Karena banyak hal yang harus dia lakukan ketika dia tersorot kamera atau menjadi orang populer, maka dia akan jadi sorotan terus. Hal-hal yang dia kerjakan jadi terhambat kan gitu. Nah, kemudian banyak yang dia korbankan di selama sebelum-sebelumnya ketika berkuasa itu nggak jauh-jauh di internal partainya sendiri dah. Dia mengorbankan banyak kader-kader terbaik semisalnya gitu. Ketika kemarin Pileg 2024, kader-kader terbaik di faksi yang di luar faksinya dia geser, dia buang, dia kasih nomor urut yang jauh kan gitu. Atau dia pindah dapilnya biar nggak terpilih lagi. Misalnya siapa? Misalnya kita katakanlah ya, kemarin yang kita dengar ya, kita tahu, bukan kita dengar, kita tahu dan kita lihat sendiri. Dapil Jaksel Masinton Pasaribu nomor urut 7 jadinya di 2019. Padahal dia sudah 2 periode di DPR RI. Ya kita tahu dia punya kontroversi tapi juga punya prestasi. Dia pernah datang ke KPK tuh dulu. Bawa koper, Bang. Ingat gak, Bang? Dia bawa koper ke KPK, dia tantang KPK gitu. Iya. Karena dia ngelihat KPK selama ini kalau OTT orang bawa koper besar-besar banyak tapi isinya kosong semua gitu. Nah, waktu itu dia pernah tantang itu KPK. Nih saya bawa koper sendiri nih kan gitu. Periksa dong. Dia sampai kayak gitu. Tapi ketika 2024 kemarin dia digeser di nomor urut yang jauh. Sebelumnya juga ada Mas Budiman Sujatmiko semisal ya, yang dapilnya dipindah. Jadi satu dapil dengan Pak Johan Budi. Akhirnya dia kalah kan gitu. Tidak lagi menjadi anggota dewan. Dan ada beberapa lah yang kalau kita lihat ya dari luar, kacamata orang luar, kami dengar informasinya bahwasanya faksi Mbak Puan ini digeser semua Mas Hasto hari ini di internal PDI Perjuangan. Jadi banyak orang-orang yang juga disakiti oleh Hasto sebelum-sebelumnya. Itu masih di internal nih, belum yang di luar. Gitu. Setiap yang berurusan dengan presiden di era presiden periode pertama itu harus ketemu Hasto dulu. Semuanya tuh, bahkan untuk penyusunan kabinet segala macam itu harus Hasto dulu tuh. Karena Hasto menyebut bahwasanya ini perintah dari Bu Mega dan itu. Dan semua orang tahulah kedekatan Sekjen PDI ini dengan ketua umumnya kan gitu. Bu Mega dengan Mas Hasto ini sangat dipercaya Mas Hasto. Nah, itu yang hari ini menjadi karma untuk Mas Hasto. Dulu dia memperlakukan orang dengan tidak baik, maka hari ini kalau dia fair dan dia merasa tidak bersalah, buktikan aja.
Tapi ini yang tadi Anda sampaikan dengernya dari mana gitu, bahwa kalau yang memperlakukan tidak baik, artinya kalau nomor urut oke lah itu kelihatan ya kalau nomor urut di pileg. Tapi kalau misalnya memperlakukan tidak baik, terus apakah kalau mau ketemu Jokowi misalnya pada masa itu harus lewat Hasto misalnya, itu dari mana Anda dapat info itu? Ya kalau supaya kita nggak jadi kayak podcast yang ngobrol-ngobrol gitu kan? Iya betul gitu. Betul. Nah, ini banyak kejadian di era periode pertama ya. Dari periode pertama itu kalau ditanya dari siapa, nah itu kan nggak bisa saya sebutkan sebenarnya. Jadi Mbak. kayak wartawan juga Gak ya, sumber saya nggak bisa disebutin. Nggak bisa disebutkan kan gitu. Ini dari siapa kan gitu. Tapi ya yang terjadi seperti itu, yang terjadi ketika Hasto berkuasa kan gitu. Jadi Anda sepakat juga mengatakan bahwa ini karena sudah tidak berkuasa, jadi kasusnya jalan lagi gitu ya. Jadi artinya pengurus yang sekarang, pimpinan KPK yang sekarang yang terpilih baru dilantik itu mulai lagi kan, katanya kemarin di salah satu media juga Mas Yudi itu bilang sekarang KPK ini kok sprint gitu, kayak lari cepet semuanya diberesin gitu ya, untuk kasus ini, kasus Harun Masiku, karena emang udah 5 tahun ya. Kalau dulu semisal kenapa ini tidak dilanjutkan? Oke, dia ingin diperiksa oleh KPK, tapi dia sebagai penguasa punya infrastruktur yang lain nih untuk melindungi dia kan gitu. Ya kayak tadi semisal ketika teman-temannya Bang Pras ingin memeriksa, ternyata ditangkap balik tim OTT-nya kan gitu oleh tim yang lain nih. Nah, oleh infrastruktur yang lain. Ditangkap balik dengan dites. Iya, sampai kayak gitulah. Dites apa ya, Mas? Yang kita lihat di media sosial ya. Dites, kayak gitu dites kan. Narkoba. Iya, dites narkoba kan gitu. Padahal di masjid tuh dengar-dengarnya itu ditangkapnya di masjid kan gitu. Nah, ketika dia diperiksa oleh satu instansi, dia punya instansi yang lain nih, punya infrastruktur yang lain. Itu maksudnya ketika dia berkuasa, maka dia cenderung akan terlindungi. Nah, tapi ketika dia bukan lagi penguasa, maka infrastruktur ini kan udah nggak loyal lagi ke dia. Dia nggak bisa pakai lagi kan. Maka ini bisa dilakukan dengan bisa dilanjutkan untuk penyelidikannya, untuk pemeriksaannya kan gitu. Cenderung kekuasaan seperti itu. Jadi dua narsum saya yang datang hari ini adalah mengatakan intinya kalau di summary ya bahwa kasus penetapan Hasto sebagai tersangka itu ya memang bukan politis. Sebenarnya sesuatu yang tertunda dari beberapa tahun lalu dan sekarang betul nggak ya? Dan sekarang harusnya sih di follow memang up lagi, itu gitu ya. Secara pembuktian Mbak ya, ini nggak ada keraguan sih. Kalau dari sisi saya sebagai mantan penyidik KPK, saya nggak ada ragu soal pembuktian dan proses penetapan tersangkanya. Itu sesuai dengan pembuktian unsur dan maupun gelar perkara yang ada di KPK. Karena orang-orang yang melaksanakan gelar perkara, yang melaksanakan expose, penetapan tersangka sampai sekarang yang melaksanakan pemeriksaan, pemanggilan dan lain-lain itu adalah orang-orang yang memang pada tanggal 8 Januari 2020 itu ada di KPK dan melaksanakan tugas ditugaskan untuk melakukan operasi tangkap tangan terhadap Harun Masiku. Ya. Gitu, Jadi sekedar informasi ya untuk penonton open minded bahwa kita atau kami juga sebenarnya sudah mengundang dari pihak PDIP, namun semuanya berhalangan hadir gitu ya. Bahkan terakhir kami mengundang Johannes L. Tobing, kuasa hukum dari Hasto itu membatalkan karena mendadak harus menghadiri jumpa pers pukul 15 ini pada saat kita taping seperti itu. Dan sebelumnya ada yang lain juga yang kita mau undang kayak Ciko Hakim dan sebagainya, tapi semua berhalangan. Jadi sebenarnya kita pingin cover both side, cuma dari pihak PDIP-nya tidak bisa hadir. Artinya gini, kalau tadi kan Mas Praswat mengatakan bahwa kalau dulu memang ada kendala ya untuk mentersangkakan atau menangkap Harun Masiku karena posisi kondisi suasana atau cuaca politik berbeda gitu, arah anginnya beda. Kalau sekarang arah anginnya udah beda gitu. Dan terus Anda melihat sebenarnya dengan konfigurasi KPK yang sekarang itu seperti apa dibandingkan yang dulu, dengan posisi sebagai ketua dulu Firly dan sekarang yang sudah menggantikan itu, Anda melihat arahnya kemana?
nyambung ke pertanyaan yang tadi, bahwa ini sebenarnya quote and quote adalah orangnya mantan presiden seperti itu. Tadi Saya ngomongnya pikir lebih Mas berapi-api. Ayo kita. Farhan memang orang politik ya Mbak. Kalau saya kan memang saya tuh 15 tahun di KPK, saya penegak hukum. Jadi memang ketika sesuatu dikasih ke yang nggak bukan ahlinya maka bisa bahaya tuh. Oh, iya. Jadi memang Tapi kan sebagai mantan sebenarnya bisa melihat gitu rumah yang pernah ditinggali. Kalau dulu tadi nggak bahasanya gitu. Ini versus ini dan ini. Kalau sekarang KPK-nya ini dan ini gitu. Coba. paling pada prinsipnya gini Mbak. KPK itu nggak boleh berselingkuh dengan kekuasaan. Karena ketika dia sudah berselingkuh dengan kekuasaan, maka sudah tidak mungkin lagi dia bisa melaksanakan tugasnya secara objektif. Dia pasti akan awah-bekewah dengan kekuasaan. Ini yang dulu kalau kita ingat ya zaman era periode 1, 2, 3 pimpinan itu, saya juga hidup dari zaman sejak mulai Pak Taufik Rahman Ruki sampai Firly Bahuri saya. Ya, KPK itu memang didesain untuk, makanya kita selalu kode etiknya keras sekali. Tidak boleh bertemu dengan pihak perkara, tidak boleh. Bahkan dulu doktrinnya kita saat pendidikan tuh calon penyelidik itu memang betul-betul nggak boleh, tetangga nggak boleh tahu, terus keluarga nggak boleh tahu gitu ya. Bahkan kita KTP aja waktu itu semuanya swasta. Kalau ada yang bisa nulis mahasiswa gitu loh. Buat SIM sama, swasta semua. Ada kita penegak hukum, penyidik nggak boleh ada yang nulis KTP penyidik KPK misalnya gitu. Itu betul-betul ditutup rapat sekali. Dan penyidik kan memang tidak boleh muncul di kamera, Mbak. Jadi saat itu memang kita dijaga sekali, baik dari dalam KPK maupun dari ini internal, kerahasiaan identitas kita terkait dengan ancaman keselamatan juga ya Mbak. Kalau kita lagi melaksanakan operasi tangkap tangan, operasi intelijen, lalu kemudian orang ketahui siapa. Kayak misalnya contohnya saya nih Mbak. Ini saya sudah sangat sulit nih kalau untuk jadi melaksanakan operasi tangkap tangan karena itu Mas Prasoto orang KPK. Jadi nggak bisa balik ke KPK lagi berarti ya. Walaupun udah di TWK kan, cuma siapa tahu kan ganti rezim bisa masuk lagi. Walaupun bisa, kayaknya saya sulit untuk melaksanakan operasi tangkap tangan. Karena di bagian lain, di divisi lain lah. Jangan mungkin saya bukan di divisi bekerja, OTT ya. Misalnya di perpustakaan, bisa lah ya. Pelayan perpustakaan ya, teman-teman yang koalisi masyarakat sipil mau datang baca buku tentang korupsi, diskusi, bisa kan? Bisa. Nah, karena itu tadi Mbak. Jadi KPK itu harus dijaga oleh negara, oleh kita semua gitu untuk tidak supaya dia tidak berselingkuh dengan kekuasaan. Contoh misalnya dia nggak boleh ketemu kalau pulang kampung ketemu kepala daerah, terus ketemu menteri, karena itu tadi. Termasuk sebenarnya filosofisnya kenapa KPK nggak buka cabang, walaupun diperbolehkan, tapi sampai sekarang tuh dia nggak buka cabang di daerah. Itu akan sangat sulit. Bayangin kalau misalnya ada ketua KPK misalnya ketua KPK Jogja misalnya, atau ketua KPK Papua, dia kan akan hidup di situ, punya istri di situ, punya anak di situ, sholat Jumat bareng, ketemu, terus itu ada hitanan datang, ada selamatan. Sholat Idul Fitri bareng, apalagi kalau sampai dia masuk Forkopimda, terancam keamanannya kan? Nggak bisa dia. Jadi dia memang harus dijaga seperti itu. Karena itu tadi Mas, kalau misalnya dia sudah mulai berselingkuh dengan kekuasaan, kredibilitasnya akan dipertanyakan, Mbak. Karena orang akan bertanya, standarnya kok ganda, standarnya kok beda. Kenapa saya digeledah? Kenapa kalau yang itu enggak? Kenapa saya di OTT? Kenapa kok yang sana enggak? Kenapa kok partai A? Kenapa bukan partai B? Partai C kemarin lepas. Partai D buru-buru kenceng. Kayak kita speeding misalnya. KPK gencar dia. Tep cepet.
Nanti ada orang yang nanya, kenapa kok yang kasus B nggak secepat yang kasus A? Gitu. Ya itu orang juga bertanya karena kayak misalkan pengamat politik Ubedillah Badrun gitu kan berapa kali ke KPK melaporkan dugaan korupsi keluarga Jokowi dan keluarganya gitu. Nah itu nggak ada follow up-nya Nah Mas. itu yang saya ngomongin bahwa PR paling berat ini adalah rebound dari kepengurusan Firly Bahuri yang kita tahu sama tahu bahwa sebegitu titik nadirnya hilangnya kepercayaan publik terhadap KPK sampai pada titik terendah. Orang sekarang udah mencibir semuanya KPK. Paling jadi alat politik, jadi alat gebuk politik, alat parpol, alat ini, alat itu. Padahal sebenarnya KPK itu memang benar-benaran alat, tapi alat negara, alat rakyat. Tapi sebenarnya KPK itu wajib menindaklanjuti semua pelaporan atau memang tetap harus pilih-pilih? Tetap harus pilih-pilih dong, Mbak. Iya. Mungkin di skala tapi kan prioritas artinya ya, Mbak. bukan maksud saya. Ada pasal 11. Iya. Jadi ada pasal 11, kita itu harus kerugian keuangan negara lebih dari 1 miliar, melibatkan aparat penegak hukum, kasusnya besar, big Maksud fish. saya dari yang memenuhi kriteria itu tetap harus dipilih-pilih atau tidak? Enggak boleh. Nah iya. Harus artinya, sama standarnya. Nah iya kan faktanya sudah ada pelaporan tapi tidak ada follow up dari Di era KPK. Firly Bahuri itu semua terjadi. Jadi pemilihan kasus, bahkan sebenarnya dari sejak deputi, Firly Bahuri itu sudah diberhentikan oleh KPK karena melanggar kode etik. Ya ini tadi pilih-pilih kasus. Ada kasus udah lama banget sprintnya nggak ditandatangan. Ada surat panggilan nggak ditandatangan di mejanya udah bulan-bulan. Ada yang udah 6 bulan, ada yang udah 7 bulan. Ada. Jadi semua mandek kayak leher botol tuh. Akhirnya pecah juga. Akhirnya kita tanda tanganin petisi untuk meminta deputi penindakan berhenti. Karena tidak perform, ada banyak kasus yang tidak berjalan, mandek dan lain-lain. Berhentilah saat itu. Pimpinan KPK oke lah, ini nggak benar nih. Turunin PI, pengawas internal. Berhenti. Tiba-tiba datang lagi ke KPK jadi ketua KPK. Kan bingung kita saat itu. Dan itu saya sendiri loh Mbak datang ke panel panitia pansel KPK di Seknek saat itu 2019. Saya sendiri dan bawa data karena waktu itu mewakili KPK kan mewakili wadah pegawai saat itu kita bahwa semua data pelanggaran kode etik, data bagaimana kemudian kita tanda tangan tuh hampir 1.300 orang. Pegawai KPK itu 1.600, 1.500. Artinya yang nggak datang tuh mungkin lagi sakit gitu ya, atau lagi dinas luar gitu, keluar daerah gitu, lagi di seluruh 38 provinsi gitu. Jadi hampir semuanya pegawai KPK itu sepakat bahwa memang deputi penindakan saat itu yang menyebabkan mandeknya perkara. Dan akhirnya terbukti sampai sekarang terbukti menjadi tersangka, gitu loh. Memang udah nggak pernah berubah dari dulunya udah begitu gitu loh. Nah tiba-tiba pansel mutlak setuju ketua KPK saat itu harus Firly Bahuri. Anda melihat itu gimana? Kenapa bisa seperti itu? Karena KPK saat itu berselingkuh dengan kekuasaan at that time. Dan mudah-mudahan hari ini tidak. Saya sangat berdoa dan optimis ya, maksudnya kita nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah kan. Saya optimis bahwa mudah-mudahan KPK era kepemimpinan ini saya juga kenal sama para pimpinan baik beliau orang-orang yang baik dan berintegritas. Insya Allah ya bisa merebound kepercayaan publik terhadap KPK. Terhadap KPK apa kuncinya? Harus perbanyak OTT. Walaupun dibilang ya itu tadi bahwa sebenarnya orang-orang ini adalah quote and quote orang-orang pilihannya mantan presiden ya. Di proses panselnya dilaksanakan di era Pak Jokowi. Artinya bisa dibilang bukan kata saya ya, yang beredar itu adalah ini adalah pilihannya Presiden Jokowi pada saat itu gitu secara tidak langsung. Jadi Prabowo sekarang hanya melantik saja seperti itu kan. Ya meskipun sebenarnya saya juga. Tapi Anda meyakini orang-orang ini adalah orang-orang yang punya integritas.
Insya Allah saya yakin Mbak ya. Cuman kalau misalnya kita ngomong itu memang kami ini kan kita semua mungkin ya, itu kan orang-orang yang dibesarkan di era Soeharto kan. Tapi kan bukan produk Orde Baru kan, mudah-mudahan begitu ya Mas Farhan. Jadi tetap kritis, berintegritas dan bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, dan keadilan itu kan tidak ada di undang-undang, keadilan itu kan ada di hati nurani kita sebagai penegak hukum. Itu yang selalu doktrin yang saya sampaikan ke teman-teman bahwa percuma aja sebagus apapun undang-undangnya kalau orang yang menjalankannya memang ngakal-ngakalin gitu ya. Undang-undang 19 yang kata semua sarjana hukum di Republik Indonesia, mahasiswa turun ke jalan semua, guru besar mencaci maki Undang-Undang 19, tapi berapa yang masih bisa kita tangkap loh? Harun Masiku ini 2020 Mbak. Bansos juga. Itu semua COVID ya, after COVID karena COVID itu Maret ya. Ya, Maret 2020. Nah, jadi dengan undang-undang yang seburuk itu gitu ya, KPK sudah dimasukkan ke dalam eksklusif lah, pegawainya dijadiin ASN semua, tunduk ke BKN, harus ngurus kenaikan pangkat dan lain-lainnya, masuklah dia ke sistem Menpan ini itu, masuk semua, jadi ya susah kan ngomongin independensi. Itu pun masih bisa kita. Tapi ketika orang-orangnya diganti, pimpinannya dimasukin Firly Bahuri dan kawan-kawan, rontok Mbak. Mulailah buka loket, itu yang saya sampaikan. Mulai buka loket pelayanan pengaduan maksudnya. Bukan loket apa-apa. Ya. Kalau KPK Loket satu sudah atap. buka loket, selesai. Loket satu atap tuh kan. Jadi jangan mengharapkan kemudian publik percaya ya kalau misalnya udah ada yang kayak misalnya kata Mas Farhan, ada yang telepon, ada yang minta duit, ada yang apa. Udah jelas pasti itu kan 1+1 sama dengan 2. Kalau misalnya udah minta-minta uang pasti nggak percaya. Dan mudah-mudahan di era ini itu nggak terulang dan penegakan hukum itu bisa terjadi. Dan Pak Firly ini jadi contoh Mbak Yasmin. Contoh yang saya sampaikan tadi, ketika dia tidak lagi berkuasa, selesai. Ini akan diungkap, akan dibuka, dia nggak bisa dapat perlindungan lagi kan. Tapi ketika dia masih berkuasa ya dia dia masih melindungi dirinya, dia punya segala power, segala infrastruktur untuk melindungi dirinya. Tapi ketika sudah nggak lagi, lambat laun itu akan terungkap semuanya. Itu yang terjadi dengan Hasto hari ini gitu. Dan untuk membuktikan bahwa KPK yang sekarang itu beda dengan yang sebelumnya, menurut Anda perlu nggak pelaporan terhadap Jokowi dan keluarganya itu di follow up? Kalau yang paling penting nomor 1 itu yang jadi 5-5-nya bersama-samanya itu Firly Bahuri. Kalau menurut saya Mbak, itu yang paling. Jadi kalaupun ada 5-5-nya proses perintangan penyidikan untuk kasus Harun Masiku, itu Firly Bahuri. Harus masuk di dalam harus jadi calon tersangka juga. Karena harus ditanya kenapa semuanya pada saat itu mandek. Iya. Ya atau sekarang kan kemarin Ubedillah Badrun sama Ray Rangkuti baru datang lagi kan hari Selasa kemarin ke KPK untuk melaporkan juga terkait dengan posisi Jokowi sebagai nominator pemimpin salah satu pemimpin terkorup 2024 OCCRP itu ya. Nah, itu bagaimana menurut Anda? Apakah untuk membuktikan bahwa KPK yang sekarang itu beda, salah satunya adalah memfollow up pelaporan-pelaporan semacam itu? Iya, boleh aja. Gitu. Boleh aja untuk itu dilakukan. Tapi kan kesannya jadinya itu kontraproduktif. Kalau KPK langsung buru-buru reaksioner tuh ya, memfollow up laporan-laporan itu yang menyangkut tentang Presiden Jokowi dan keluarganya. Kenapa kontraproduktif? Ya justru di situ kesannya politis banget jadinya. Kan gitu. Disetir ya. Disetir banget. Nah, di tengah banyak kasus korupsi yang harus ditangani di Republik ini, kok harus buru-buru gitu loh memfollow up dugaan korupsi dari Presiden Jokowi dan keluarganya kan gitu. Sebetulnya nggak buru-buru kan, itu sudah beberapa kali dari periode sebelumnya. Mungkin di periode sekarang baru dibuat lagi pelaporan. Nah tapi kalau hari ini Mbak Yasmin tanya apakah perlu untuk di follow up, perlu kan gitu, perlu untuk di follow up. Tapi apakah harus reaksioner KPK menanggapi itu, nggak perlu gitu, jangan reaksioner.
ya dijalani sesuai prosedur aja. Hmm. Ketika mungkin kemarin tidak di follow up karena bukti-bukti laporannya atau konstruksi administrasi laporannya tidak lengkap, maka itu di follow up kepada pelapor, lengkapi nih. Atau ini administratifnya seperti ini nih, harus dilakukan, harus dijalankan. Nah itu yang mungkin harus dilakukan dulu oleh KPK. Dan KPK punya kan pendamping dari setiap laporan sebenarnya. Jadi ketika ada laporan, pelapor itu didampingi secara administrasi dan hukum Ya, tim kepada humas pelapor kan, ya. ada kan Tim di situ humas di ya. tim humas. Karena saya pernah ngelapor Ya. dulu 2021 saya Kita ngelapor. kirimin surat kan. Iya, dikirim surat. Saya pernah ngelapor Oh, dugaan pelaporan korupsi ada. PCR waktu Ya. itu yang dilakukan oleh Pak Luhut, dugaan kami dengan Pak Erick Thohir kan itu. Pernah kami laporkan itu. Nah, didampingi seperti itu oleh tim humas gitu. Mungkin itu yang perlu dilakukan tim humas atau dari KPK Dumas, lah ya. Dumas. Oh, Dumas ya, pengaduan Pengaduan masyarakat kan Iya. itu. Dari KPK kepada para pelapor gitu. Soal Hasto juga kan waktu itu sempat dipanggil sebagai tersangka tidak hadir dan hari Jumat besok nih, kita taping hari Kamis ya, katanya Jumat besok itu akan dipanggil Panggilan lagi. kedua ya? Panggilan Ya, kedua. Nah, seharusnya datang ya. Iya, karena setelah panggilan kedua tidak datang, maka Jemput. tahapan selanjutnya adalah panggilan paksa. Panggilan Ya. paksa ya, jemput paksa. Jadi surat perintah membawa namanya, bukan panggilan paksa, tapi Oh. istilah trending ininya kita sebutnya panggilan paksa. Karena kalau Iya. udah pakai surat perintah membawa itu sifatnya kan pro justisia, Iya. sifatnya memaksa, Mbak. Jadi harus hadir, harus datang. Sebaiknya memang hadir ya. Iya. Kalau misalnya itu daripada Itu nanti dipanggil paksa. pesan kita ke Pak Hasto. Harus berani menghadapi situasi yang terjadi hari ini gitu. Kalau merasa tidak bersalah, jangan menggiring opini di media, tapi ya udah lakukan langkah-langkah hukum aja. Kalau memang Pak Hasto merasa tidak Saya pikir bersalah. menarik gitu. itu kalau misalnya Pak Hasto bisa menjadi justice collaboration. Nah itu kalau justice kolaborator kan Ya, gitu. kolaboratornya Menarik. KPK itu kan Iya. dilindungi undang-undang dan Betul. dia juga mendapatkan Keringanan. Oh, panggilan Hukuman. Hasto itu tanggal 13 Januari. Tanggal 13 Januari. Tanggal 13 Januari ya. Soalnya saya dapat info Jumat, tapi Ya, ternyata tanggal Senin 13. ya, tanggal Dia 13. Mengajukan pengunduran Oh, karena besok tanggal 10 itu ada peringatan Oh, Harlah HUT PDIP di ya. Lenteng Agung gitu. Iya, iya. Nah, Mas Pras, saya mau tanya sedikit lagi soal balik ke yang soal Hasto ya. Kan sekarang itu salah satu yang disampaikan oleh KPK adalah Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP-nya pada saat itu ya, ketika bertemu Harun Masiku sebelum melarikan diri. Nah, itu informasi itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Anda di KPK atau baru Anda dengar juga sekarang? Secara penyidikan itu kan dia, kalau nggak salah kemarin Pak Ketua menyampaikan itu informasi berdasarkan alat bukti yang didapatkan dari perkembangan proses penyidikan selama 5 tahun ini, Mbak ya. Saya pikir mungkin teman-teman penyidik itu dalam berkembangnya ada penggeledahan, ada penyitaan HP, alat elektronik dan lain-lain, itu menemukan alat bukti tersebut yang pastinya tidak bisa didebat lagi. Karena itu bukan opini, karena sudah disampaikan di muka publik, itu harus ada tuh alat buktinya. Betul-betul harus ada. Kalau enggak, begitu dipraper itu langsung kalah. Jadi saya yakin itu ada dan pasti ditemukan oleh penyidik berdasarkan sprindiknya Pak Harun Masiku gitu, Mbak. Itu yang saya bilang PDIP ini kekanak-kanakan jadinya. Dia sebagai partai yang sangat besar di Republik ini, suara ya terbanyak kan gitu. Kemudian pengalaman berkuasa bertahun-tahun, sudah 3 periode berkuasa sejak Bu Mega jadi presiden kan gitu. Sampai kemarin ada 2024. Kenapa masih melakukan statement-statement yang kayak gitu? Itu kan kayak lu ngancem gue ancam balik lu kan gitu. Dan kayak gitu itu tuh nggak penting jadinya, nggak menunjukkan kedewasaan berpolitik. Sehingga rakyat itu tidak teredukasi kan. Ketika Bu Mega menyampaikan itu, Hasto juga menyampaikan dia akan buka bukti-bukti kejahatan orang lain, ngapain kan gitu. Ada harapan juga bahwa ada saran lah ya, bukan harapan Hasto jadi justice collaborator aja. Menurut Anda memenuhi syarat nggak?
Oh, memenuhi, Dia sangat memenuhi sangat syarat. memenuhi. Artinya kan dia bukan tersangka utama seperti itu ya. Betul. Masalah kan Iya, syaratnya jadi- begitu iya, ya, bukan betul. tersangka utama ya. Ya, tapi harus membuka Kotak tindak Pandora pidana, ya. tindak Ya, pidana ya, korupsi yang ya, lebih ya, besar. Iya, lebih ya, besar, gitu, yang gitu. lebih besar. Which is itu bisa mengurangi hukuman, terus juga bisa meminta perlindungan dari LPSK, meminta perlindungan dari Ya KPK. kayak kasus ini kemarin lah yang kita tahu kan, kasus Sambu kemarin tuh. Kan ada justice kolaboratornya Atau Baradae kan Nazarudin gitu. dulu justice kolaborator bukan? Nazarudin. Kayaknya saya Nggak lupa ya. Iya. Ya. Artinya monitor. dari Nazarudin kan jadi terbuka yang lain seperti itu. Ya. Iya. Ya membuka fakta lah. Jadi ini bisa diusut tuntas. Ya, tapi kalau misalnya yang dikatakan oleh Hasto punya dokumen, itu sebenarnya termasuk membuka fakta nggak? Dan tadi kan Anda sudah nyebut ya bahwa kalau misalnya udah tahu dari lama, harusnya langsung dikasih Langsung tahu dong, aja begitu gitu. kan Mas Praswat? Menurut Anda Saya gimana? pikir begini Mbak, kalau misalnya siapapun bisa ngomong ya di publik atau di media atau apa, saya punya dokumen alat bukti korupsi. Selama dia belum menyebutkan korupsinya apa, dokumen Buktinya alat apa. bukti kejahatan, ada tindakan jahat nih yang saya pegang. Ya jadi tidak memiliki nilai pembuktian apapun gitu. Jadi nihil, Mbak. Karena dia belum menyampaikan ya terkait kejahatan apa. Misalnya kalau nilai kejahatan, pembunuhan kah, curian, apa nih? Nah, Korupsi ya. korupsi gitu, apa? Dan siapa? Dan kasusnya apa? Subjeknya itu apa? Misalnya. Itu belum satu. Yang kedua, kalau ini worst skenario-nya betul lah ya, misalnya ya, betul terjadi kebobrokan sedemikian parahnya lah, bahwa ada tindak pidana korupsi besar dan memang Pak Hasto punya dokumennya lengkap, kronologis, alat bukti, unsur semuanya lengkap lah dan benar terjadi seperti itu. Artinya kan itu membuktikan bahwa memang negara ini dikelola dengan korup, gitu loh Mbak. Itu kan sebuah kenyataan yang sangat-sangat menyedihkan buat kita sebagai bangsa dan berbangsa dan bernegara gitu, bahwa rupanya ya kepantasan Indonesia begini karena memang dikelola, negara ini dikelola bukan salah urus lagi, tapi memang sudah korup dari hulu ke hilir korupnya. Ini yang saya bukan atas nama penyidik nih ya, untuk ngomongin saya miris sekali sebagai masyarakat negara, rakyat biasa gitu, itu sangat miris sekali. Tapi kalau sebagai penyidik, sebagai penegak hukum, itu pasti akan ditindaklanjuti oleh KPK, harus, wajib, itu perintah undang-undang dan itu sumpah jabatan kami semua sebagai penyidik. Tapi menurut Anda, kalau misalnya dibuka sekarang untuk kejadian yang sebenarnya bukan skandal ya, artinya kejadian yang betul-betul serius, korupsi misalnya, betul-betul korupsi, itu sebenarnya malah jadi bumerang nggak untuk yang membuka? Kenapa baru sekarang? Seperti itu malah jadi salah juga, nggak apa-apa ya? Dari perspektif penyidik, saya nggak ada masalah sama sekali. Kapanpun alat bukti itu ditemukan, lalu berjalanlah proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan lain-lain. Jadi makanya saya nggak pernah bermasalah. Kenapa kok Hasto misalnya ditersangkakan sekarang? Menurut saya ya karena pembuktian, alat buktinya ditemukan sekarang. Atau dalam waktu, misalnya rentang waktu berdekatan dengan, misalnya itu kan diajukan tanggal 8 diajukan Lapbangdik ya, laporan perkembangan penyidikannya 8 Desember tuh. Tanggal 10 Desember dilakukan gelar perkara, lalu kemudian tanggal 13 sprindik, 14 SPDP. Disampaikanlah sprindiknya ke keluarga pihak tersangka. Jadi saya pikir, kami dari perspektif penyidik pasti akan berpikir, karena ada alat bukti baru yang ditemukan, maka kemudian rekan-rekan penyelidikan mengeluarkan, rekan-rekan penyidik kemudian mengeluarkan dokumen resmi melalui nota dinas yang namanya laporan perkembangan penyidikan, Mbak. Tapi harapannya Gitu. ya, mungkin Anda juga bisa mengatakan atau mempunyai pendapat soal itu. Harapannya bukan soal hal-hal yang sifatnya privat, tapi dibawa ke ranah publik gitu kan. Kayak belakangan ini kan banyak yang beredar nih soal isu-isu yang sepertinya privat gitu ya, tiba-tiba jadi ke ranah publik gitu. Harapan Anda ini jadi harusnya yang disampaikan oleh
Hasto atau siapapun itu yang punya dokumen itu adalah betul-betul dokumen yang material. yang material gitu Pembuktian. ya. Artinya Jadi memang alat bukti kasus kan gitu. korupsi atau apa. Betul. Jadi bukan hal-hal yang sifatnya privat. Ya kan kalau belakangan ini misalnya di media X itu kan jadi macam-macam kan gitu. Artinya kayak Saya soal juga memantau nih. ya maksudnya kayak kasus Lucu-lucu mah, ya, ya. maksudnya perselingkuhan atau Iya, apa. lucu-lucu Jadi yang di kan X tuh. jadi yang ranah privat dibawa ke Betul. publik gitu. Nah, harapannya mungkin bukti yang mau disampaikan itu apakah betul kalau menurut Anda sebaiknya Ya kita belum hal-hal tahu karena yang Pak Hasto publik. belum belum menyampaikan itu kan gitu. Dia hanya bilang saya punya bukti kejahatan kan gitu. Dan ini cara-cara lama, saya rasa cara-cara lama ketika dia terkena sesuatu dia ancam balik atau dia ancam orang biar kasih perlindungan ke dia kan gitu. Ini kan cara-cara lama dan ya gak perlu dilakukan oleh sekelas Mas Hasto harusnya hal-hal kayak gini. Ini sedikit menyimpang sedikit ke soal PDIP. Besok kan HUT ya, HUT PDIP. Ini kan ada desakan mega mundur dan ada spanduk-spanduk kemarin ketua apa itu ilegal ya atau apa kalau nggak salah ya, mungkin saya salah ya. Ada spanduk lah pokoknya yang kurang yang kesannya opus kepada Megawati. Nah, Anda sendiri melihat ini apakah ada hubungannya dengan perselisihan ya quote and quote antara PDIP dengan mantan Presiden Jokowi yang baru saja dipecat? Enggak. Kayak yang saya bilang tadi, di internal sendiri itu udah rusak parah memang. Ini Mas Hasto itu udah banyak menyakiti orang di dalam partainya sendiri. Makanya kalau dibilang ini apakah intervensi dari luar, saya rasa enggak yang kayak gitu. Bisa aja memang itu dari dalamnya sendiri kan. Bahkan Mas Bambang Pacul udah ngasih sinyal akan sign out kan keluar dari PDI Perjuangan. Orang yang hari ini kita lihat sebagai salah satu tokoh berpengaruh di PDI Perjuangan. Orang yang ideologis di PDI Perjuangan gitu. Dia aja udah ngasih sinyal mau keluar dari PDI Perjuangan. Tuh. Oke, Mas, terakhir dari Anda misalnya terkait kasus ini, Anda sendiri sebenarnya punya ekspektasi nggak ke KPK sekarang supaya ya kasus ini sebaiknya segera selesai lah ya, kan kita publik semuanya menunggu ya. Dan Harun Masiku sebenarnya ini dari yang kemarin-kemarin ini sebenarnya orangnya masih ada nggak sih sebetulnya? Maaf ya saya harus ngomong kayak gitu. Karena kok dicari-cari susah benar gitu. Sebenarnya serius nggak kemarin mencari dan sekarang nih harus seperti apa supaya betul-betul clear kasus ini terbuka. Apakah orangnya ditangkap atau kalaupun misalnya sudah tidak ada artinya clear gitu. Pastinya sih KPK pasti akan main cepat ini ya, Mbak. Jadi karena ini kasusnya sensitif, terus juga terkait dengan tokoh partai politik, apalagi partai terbesar di Indonesia, ini mestinya harusnya teman-teman KPK harus segera menyelesaikan ini segera mungkin untuk menggelar sidang, terus P21, lalu sidang pembuktian, lalu selesailah dia. Nah, kalau sudah sampai ke persidangan kan sudah lagi bukan di ranah KPK, Mbak. Dan nanti akan bergeserlah ke pembuktian dan ke hakim ya. Nah, semakin berlama-lama KPK maka ini resiko untuk diintervensi secara kekuasaan, secara politik dan lain-lain ini makin besar resikonya. Jadi memang tidak ada dalam perspektif penyidikan ada satu asas tuh ya, Mbak ya, perkara cepat, murah, singkat itu tuh harus kita akan selalu akan menjalankan itu, Mbak. Yang pasti kalau mau nangkep aja gitu ya, jangan pakai pengumuman ya. Keburu lari orangnya. Kabur lagi orangnya gitu ya. Tapi ada satu yang juga menurut saya penting, Mbak, itu untuk Mas Hasto mungkin ya, kalau misalnya kemudian ada dokumen-dokumen alat bukti kejahatan, alat bukti korupsi, segera langsung disampaikan ke KPK atau disampaikan ke penegak hukum manapun lah. Karena apa? Karena jangan sampai nanti publik berpikiran bahwa ancaman-ancaman atau misalnya publikasi bahwa ada dokumen tentang kejahatan dan lain-lain hanya soal tawar-menawar saja. Kayak seperti politik dagang sapi. Karena ini kan proses penegakan hukum tidak boleh masuk
ke ranah politik. Betul. Atau Itu. politik sandera gitu ya. Iya, tidak jangan boleh. lagi gitu. Terima kasih Mas Terima kasih, Praswat dan Mbak juga Mas Yasmin, Farhan Mas sudah Farhan. jadi tamu saya di Open Minded. Mudah-mudahan nanti lagi kita bisa berbincang lagi ya Amin, Iya. insya Allah. untuk kasus yang lain dan mudah-mudahan bukan kasus ini lagi ya. Ya, Iya, harus Kalau ini kasus harus ini segera lagi, selesai iya, nih. karena kalau kita bahas lagi Ini nanti udah berarti kedua kalinya iya ya. makanya kalau kita masih bahas kasus ini lagi berarti belum selesai kasus Harun Masiku ya. Oke, terima kasih Sobat DN, sampai jumpa lagi di Open Minded berikutnya. Saya Yasmin Muntas, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.